Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi unsur pengajaran sebagai salah satu syarat pemenuhan sertifikasi dosen. Perkenalkan, saya Apoteker Nurusobah M. Famklin, dosen tetap program studi profesi apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Bidang keilmuan yang saya miliki adalah farmasi klinis. Berkaitan dengan bidang keilmuan tersebut, beberapa mata kuliah yang saya ampu adalah Asuhan Kefarmasian 2, 3, 4, dan 5, beserta praktikum yang melekat pada mata kuliah tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah asuhan yang saya ampu, yaitu Asuhan Kefarmasian 3. Mata kuliah Asuhan Kefarmasian 3 merupakan mata kuliah yang terdapat pada semester genap dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan mendalam dan keterampilan klinis praktis dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang berpusat pada pasien. Pembelajaran dimulai dengan konsep home pharmacy care, prinsip swamedikasi, dan terapi cairan. Selanjutnya, pendalaman materi difokuskan pada beberapa gangguan sistem organ saluran pencernaan, gangguan sistem organ hepar, serta gangguan sistem organ saluran pernafasan. Pembahasan pada masing-masing gangguan sistem organ tersebut meliputi etiologi, patofisiologi, terapi farmakologi, non-farmakologi, tanda dan gejala. Konsep dasar inilah yang akan dijadikan sebagai landasan dalam melakukan analisis, evaluasi ketepatan dan rasionalitas penata laksanaan terapi pada masing-masing gangguan sistem organ yang diimplementasikan dalam bentuk studi kasus. Sistem pelaksanaan mata kuliah ini adalah semi-blok, sehingga seluruh CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah akan dicapai pada akhir tahapan belajar masing-masing gangguan sistem organ. Adapun CPMK pada mata kuliah Asuhan Kefarmasian 3 antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep home pharmacy care, swamedikasi, dan prinsip terapi cairan dalam konteks asuhan kefarmasian yang aman dan efektif. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan etiologi, patofisiologi, tanda gejala, penata laksanaan, baik farmakologi maupun non-farmakologi, berbagai kondisi gangguan sistem organ saluran pencernaan, gangguan sistem organ hepar, serta gangguan sistem organ saluran pernafasan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kasus klinis menggunakan metode SOAP dengan mengumpulkan data pasien, mengidentifikasi masalah terkait obat, mengevaluasi keamanan dan efektivitas terapi, merumuskan rekomendasi farmasi, serta mendokumentasikan asuhan kefarmasian secara sistematis pada berbagai kondisi penyakit untuk mencapai hasil terapi yang optimal. Adapun 3 aspek utama dalam penjelasan materi kuliah Asuhan Kefarmasian 3 ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Aspek pertama yaitu delivery. Delivery merupakan teknik penyampaian materi perkuliahan. Sebelum perkuliahan dimulai, rencana pembelajaran semester dan materi pembelajaran terlebih dahulu diunggah melalui sistem aplikasi belajar Universitas Mula Warman atau disingkat dengan STAR, agar mahasiswa memiliki kesempatan mempelajari materi terlebih dahulu sehingga lebih siap mengikuti proses pembelajaran. Pada aplikasi tersebut, mahasiswa juga dapat mengakses presensi real-time berdasarkan lokasi. Akses presensi akan dibuka saat perkuliahan dimulai. Metode pembelajaran dalam mata kuliah Asuhan Kefarmasian 3 ini adalah case-based learning. Penyampaian materi dilakukan dengan beberapa kombinasi metode, meliputi pertanyaan pemantik di awal perkuliahan, ceramah tatap muka, video animasi, serta analogi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Aspek kedua adalah interaction, berupa interaksi 2 arah antara dosen dengan mahasiswa. Pada perkuliahan ini, interaksi dikemas dalam bentuk kuis interaktif menggunakan media quizzes. Interaksi juga dibangun melalui sesi diskusi, tanya jawab, dan pembahasan kasus. Dengan demikian, mahasiswa dapat terpacu untuk semakin berpikir kritis, sistematis, logis, berani menyampaikan pendapat, dan dapat terlibat aktif dalam diskusi kelas. Aspek ketiga yaitu assessment. Penilaian dilakukan menggunakan platform Academic Integrated System Universitas Mula Warman. Pada platform tersebut, mata kuliah ini menggunakan skema 1 dengan komponen penilaian 10% afektif, 25% tugas, 25% proyek, 15% UTS, dan 25% UAS. Teknik assessment yang digunakan dalam mata kuliah Asuhan Kefarmasian ini adalah pre-post test,
setiap sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran selesai, pemberian tugas pada beberapa topik, serta ujian menggunakan metode computer-based test. Nah, berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah Asuhan Kefarmasian 3, pertemuan kelima dengan topik GERD, Gastroesophageal Reflux Disease. Pada topik tersebut akan dijelaskan mengenai definisi, etiologi, patofisiologi, tanda dan gejala, terapi farmakologi dan non-farmakologi, serta monitoring dan evaluasi yang disertai dengan kuis interaktif, video animasi, dan pembahasan studi kasus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Ibu. Alhamdulillah, masih semangat ya kalau dari suaranya meskipun siang, injury time gitu ya, habis makan siang. Tapi semoga untuk topik hari ini kalian masih tetap semangat ya. Hari ini kita topiknya GERD, di Asuhan Kefarmasian 3 yang pertemuan kelima. GERD kalau dari istilahnya Gastroesophageal Reflux Disease. Ada yang tahu nggak kira-kira dari nama ini dia tentang apa sih? Gastroesophageal Reflux Disease. Kira-kira kita akan membahas penyakit tentang apa ini? Lambung. Lebih detailnya lagi, kira-kira lambung, kenapa lambungnya? Asam lambungnya kenapa? Naik. Naiknya itu ditandakan dengan apa ini? Di sini istilahnya. Reflux. Ya, naik ke mana? Atasnya di sebelah mana? Esophageal atau esophagus. Jadi gastroesophageal reflux disease adalah penyakit yang disebabkan oleh refluxnya. Apa yang reflux? Isi lambung, yaitu asam lambung. Dari mana refluxnya? Dari gastro ke esophageal atau esophagus. Apa yang terjadi kalau dia reflux asam lambungnya? Kira-kira iritasi esophagus. Berapa sih pH asam lambung itu? 1 sampai 3. Kira-kira kalau kalian ambil larutan asam HCl pH 1, kalian ambilnya di ruang terbuka atau tidak? Dan apa sih? Korosif. Kalian pakai alat pelindung? Karena dia korosif. Korosif itu bisa mengiritasi, itu di tangan, apalagi di esophagus. Ketika dia reflux, kita bisa bayangkan itu esophagus yang sel epitelnya begitu halus dan lembutnya itu kena asam pH 1 sampai 3, apa yang terjadi? Dia luka, iritasi, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan. Nah, apa yang akan kita pelajari capaian pembelajaran siang hari ini? Harapannya kita nanti akan mendapatkan 4 capaian, yaitu yang pertama tentu paham ya etiologinya, sebabnya apa, patofisnya apa, tanda gejalanya apa, sekilas tadi sudah dibahas ya. Kemudian yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan terapi farmakologi dan non-farmakologinya. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis ketepatan dan rasionalitas penata laksanaan terapi pada GERD. Kemudian yang keempat, evaluasi dan monitoring hasil terapi pada GERD. Nah, outline-nya adalah nanti ada definisi, tanda gejala, patofisiologi, dan terapi. Sebelum kita mulai, nah, kita isi dulu pretestnya ya. Tolong diisi pretest ini untuk mengukur seberapa siap kalian mengikuti perkuliahan pada hari ini. Ya, apakah kalian sudah mempersiapkan materinya atau bahannya, sudah membaca-baca? 1 menit mungkin cukup ya, 1-2 menit. Silahkan diisi. Oke, dapat poin berapa? Oke, yang jadi 100 kamu berikan 1 yang paling cepat ya, yang di depan. Ada yang kesulitan mengisi pretestnya? Kalau ada yang kesulitan mengisi pretest, disimpan dulu. Nanti kita akan pelajari selain ya. Next, definisi. GERD is symptoms or complication resulting from refluxed stomach contents ya. Jadi isi lambung ke esophagus
atau sampai pada oral cavity. Oral cavity itu sampai pada kerongkongan, sampai pada rongga mulut, sehingga menyebabkan rasa asam di tenggorokan. Tanda gejalanya heartburn. Justru tanda gejalanya itu sakit di bagian dada. Regurgitation, reflux chest pain. Jadi dia nyeri dada, rasa panas di dada, dan regurgitasi. Ini adalah gejala yang umum. Kemudian ada alarm simptom. Alarm simptom itu adalah gejala-gejala yang harus diwaspadai. Nah, bagaimana patofisiologinya? Nah, kalau kita lihat, ini gambaran lambung kita ya. Di sini tuh ada sphincter yang akan membuka dan menutup. Kapan sphincter yang di sini akan membuka? Ketika ada makanan. Oke. Kapan dia akan menutup? Ketika tidak ada makanan. Jadi ketika ada makanan maka dia akan membuka. Ketika tidak ada makanan dia akan menutup. Nah, patofisiologi dari GERD ini banyak penyebabnya. Yang pertama adalah lower esophageal sphincter pressure. Kemudian faktor anatomis, kemudian pembersihan esofagus, resistensi dari mukosa esofagus, dan adanya peningkatan tekanan intraabdominal. Yang pertama dulu, lower esophageal sphincter pressure di sini. Ini LES namanya, lower esophageal sphincter. Nah, di sini tekanannya itu melemah, sehingga ketika harusnya makanan terisi ada di lambung, dia kan harus menutup. Tapi karena tekanannya melemah, dia kurang bisa untuk menutup, sehingga dia ada sedikit ruang terbuka yang menyebabkan asam lambungnya bisa punya celah untuk naik. Nah, itu penyebabnya kurangnya tekanan pada LES. Kemudian kalau peningkatan tekanan intraabdominal yang di sini tekanannya meningkat, sehingga dia akan mendorong si asam lambung untuk naik. Jadi seperti di squeeze, jadi dia akan naik ke esofagus. Kalau faktor anatomis itu memang dari anatomisnya ya, pada saat biasanya gangguan pada saat lahir dan seterusnya. Kalau esophageal clearance itu adanya gangguan pembersihan di esofagus. Gangguan pembersihan di esofagus itu disebabkan oleh apa saja? Beberapa faktor ya, antara lain usia. Kenapa kira-kira usia? Ini orang semakin tinggi usia, maka produksi saliva itu akan semakin berkurang. Saliva itu sifatnya apa? Basah, karena dia mengandung karbonat. Sehingga salah satu fungsi dari saliva adalah menetralkan asam. Jadi ketika ada asam yang reflux ke esofagus, maka kita akan otomatis melakukan gerakan menelan saliva. Nah, pada orang tua produksi salivanya turun, sehingga proses untuk netralisasinya juga berkurang. Akibatnya terjadilah gejala GERD tersebut. Nah, penata laksanaannya di sini ada farmakologi dan non farmakologi. Untuk non farmakologi dulu, yang pertama adalah penurunan berat badan pada pasien dengan berat badan berlebih. Jadi untuk pasien yang overweight, ya, overweight itu salah satu faktor resiko GERD. Kemudian yang kedua, hindari berbaring setelah makan. Nah, ini pas sekali ya, kalian menghindari GERD. Hindari berbaring setelah makan. Habis makan siang, jangan berbaring, kita duduk dan belajar gitu ya. Jadi dijamin tidak akan kena GERD. Beri jeda waktu sekitar 2-3 jam. Kenapa? Karena ketika berbaring, apa yang terjadi? Posisi lambung bagaimana? Dia tidak lagi dibantu oleh gravitasi. Kalau kita duduk atau berdiri, dia kan makanan akan dibantu oleh gravitasi untuk turun. Tapi ketika kita berbaring, maka makanan itu tidak bisa posisinya begini. Jadi dia lurus seperti ini. Jadi kemungkinan untuk refluksnya akan lebih tinggi. Sehingga jangan dulu tidur kalau habis makan. Kemudian naikkan posisi kepala saat tidur, nggak perlu terlalu naik ya sekitar berapa derajat, 15-30 derajat, ya bantal yang membuat kalian nyaman lah. Nah, kemudian hindari makanan yang dapat memicu terjadinya reflux. Contohnya, makanan tinggi lemak, makanan pedas, makanan asam. Kenapa makanan tinggi lemak menyebabkan GERD? Dia sulit untuk dicerna, ya, sehingga dia akan
semakin lama di dalam rongga lambung, ya. Nah, kemudian penata laksanaan selanjutnya adalah terapi farmakologi. Terapi farmakologi pada GERD itu kelompoknya adalah asid supresan. Yang kita tekan adalah asamnya. Kalau faktor anatomis kan nggak bisa kita apa-apain ya. Kalau faktor anatomis, jadi yang bisa kita lakukan apa? Refluksnya supaya nggak terlalu banyak asam lambungnya yang ditekan produksinya. Pakai apa? 1. Antasida, 2. H2NA, yang ketiga PPI. Dan bisa pakai mucosal protectant. Ada lagi sekarang golongan terbaru. Ada yang tahu? Yes, betul. Kanoprazan. Itu golongan apa? Kalsium kompetitif. Yes. Acid blocker. Yes, PCAB, potassium competitive acid blocker. Ya, jadi golongan PCAB. Golongan PCAB itu mirip seperti proton pump inhibitor, tapi tetap ada bedanya. Nah, sekarang kita lihat ya. Reflux medications are often taken to control acid reflux, a very common medical problem. Two of the most common reflux control medications include H2 blockers like Paxil as well as proton pump inhibitors like Prilosec. To understand how these medications work, let's take a closer look at the stomach lining. The two main cells responsible for stomach acid secretion are the ECL and parietal cells. Nah, ini ketika asalnya sudah keluar, dimasukkan ke dalam lambung. When an H2 blocker reflux medication is taken, it blocks the H2 receptors on the parietal cell, preventing the histamine from attaching. Only the muscarinic receptor activated by acetylcholine triggers a weak signal for the proton pumps to secrete some acid. Ini ketika dia sudah disimulasi, ya. A proton pump inhibitor medication works further downstream in the activation pathway. It shuts down the proton pumps from secreting any acid no matter how strong the parietal cell is activated. As such, proton pump inhibitor medications are generally considered stronger than H2 blockers in preventing acid reflux. However, both types of reflux medications are not recommended for long-term use since these medications can cause unacceptable side effects. Ini adalah An alternative and safer reflux treatment for long-term reflux control is sodium alginate derived from seaweed. When taken after meals, it coats the esophagus and stomach lining, but more importantly, it creates a floating gelatinous raft on top of the stomach secretions. This raft physically prevents reflux from happening by plugging the opening into the esophagus whenever a reflux event is about to occur. Of course, because it is derived from seaweed, the stomach will eventually digest the alginate away, which is why it must be taken after every meal and at bedtime. Karena waktu parunya This patient education video is sponsored by Reflux Raft. dan menjelang tidur. Nah, itu adalah ilustrasi bagaimana aset akan bekerja. Nah, sekarang kita lanjut ke masing-masing obat. Jadi masing-masing obat yang pertama, first line-nya, pilihan pertama, pilihan utama pada GERD adalah PPI. PPI singkatan dari proton pump inhibitor. Dia menghambat apa? Pompa proton. Pompa proton di sini siapa? H+, K+, ATP, ACE. Jadi kalau dia dihambat, pengeluaran apa yang terhambat? Atau H+. Sementara kita tahu asam lambung itu senyawanya apa? HCl. Kalau hanya tidak dilepas, apakah akan terbentuk HCl? Jadi di situ kerjanya dari proton pump inhibitor. Kapan dikonsumsinya? 30 sampai 60 menit sebelum makan. Berapa kali? 2 kali sehari standarnya. Efek sampingnya apa? Oh ya, untuk proton pump inhibitor ini hambatannya bersifat irreversible. Jadi ketika satu pompa proton dia sudah dihambat oleh PPI, maka dia akan tidak bisa lagi memproduksi atau melepaskan H+. Sehingga tubuh harus membuat pompa proton yang baru. Oleh karena itu, penggunaan PPI
jangka panjang pada kondisi yang tidak diindikasikan secara medis itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia asid supresan yang kuat. Padahal asam lambung kita fungsinya untuk apa? Selain untuk mencerna makanan, dia mempunyai fungsi proteksi sendiri. Jadi kalau lama-kelamaan ditekan, apa yang terjadi? Bisa terjadi infeksi. Ya. Nah, efek sampingnya apa? Sakit kepala, mual, dan CAP. CAP itu community acquired pneumonia. Nama obatnya apa? Omeprazol. Yang belakangnya zol. Lansoprazol, omeprazol, pantoprazol. Tapi bukan ketoconazol. Itraconazol itu bukan ya. Kalau itu obat apa? Jamur, nanti kunyit. Nah, kalau clopidogrel, ada nggak yang tahu kenapa kok clopidogrel berinteraksi dengan golongan azol ini, khususnya omeprazol? Ada yang tahu? Menghambat metabolisme dan Betul, menghambat metabolismenya. Dia menghambat enzim CYP2A9 dari enzim metabolisme si clopidogrel, sehingga dia akan menurunkan efektivitas dari clopidogrel. Yang kedua H2RA. Kalau H2RA belakangnya apa? Idin, ranitidin, famotidin, simetidin. Kalau tadi menghambat pompa proton, kalau H2RA ini menghambat reseptor H2 histamin. Nah, sementara asam lambung itu dihasilkan kan tidak hanya dari satu jalur. Ada asetilkolin, ada histamin, ada gastrin. Nah, kalau yang H2RA itu histaminnya yang dihambat, sehingga asam lambungnya masih bisa diproduksi tidak? Masih dari jalur yang lain, gastrin, asetilkolin. Beda dengan PPI. Kalau PPI dihambat hanya asam lambungnya terproduksi. Berarti mana yang lebih kuat untuk menekan produksi asam lambung? PPI. Good. Nah, dosis standarnya 2 kali sehari. Efek sampingnya biasanya konstipasi atau diare. Kemudian interaksi obatnya, dia terutama simetidin itu yang paling banyak berinteraksi ya, si simetidin ini. Jadi hati-hati kalau pakai simetidin. Perhatikan apakah dia pakai theophylline, warfarin, phenytoin, propranolol atau nifedipine. Khususnya pada pasien-pasien hipertensi, karena dia dapat menurunkan efektivitas dari obat-obatan yang ini. Oke. Nah, next antasida. Ini yang paling populer ya. Antasida itu diminum setelah makan untuk memperpanjang durasinya. Jadi dia bukan sebelum makan. Kenapa? Karena dia untuk menetralisir asam lambung. Kalau dia sebelum makan, asam lambungnya belum terbentuk. Jadinya dia setelah makan supaya optimal, ya. Efek sampingnya konstipasi jelas karena dia mengandung komposisi magnesium atau aluminium. Bisa konstipasi, bisa diare, bisa dua-duanya, ya. Interaksi obatnya tentu dia akan banyak berinteraksi di fase absorpsi, terutama untuk obat-obatan yang dia sensitif terhadap perubahan pH lambung. Kemudian dia bisa membentuk kompleks tidak larut dengan kandungan si antasida ini. Contohnya tetrasiklin, pirosulfat, isoniazid, ya. Nah, ini si pendatang baru. Siapa tadi? PCAB. Oke, PCAB ini dia bedanya dengan PPI adalah PCAB ini reversible. Jadi dia ikatannya bisa lepas dengan si proton pumpnya itu tadi. Kalau yang PPI itu ikatannya tidak bisa lepas. Nah, regimennya kalau ini tidak bergantung waktu makan. Jadi dia bisa sebelum atau setelah. Tapi kalau PPI dia harus sebelum makan. Ya. Nah, sukrafat itu direkomendasikan sebagai lini pertama, terutama pada ibu hamil yang dia mengalami GERD. Nah, kalau nggak bisa pakai sukrafat masih belum ada kuat, kita bisa ditambahkan antasida atau opsi terakhir adalah H2RA. Selain nizatidin, yang lain boleh diberikan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk pada analisis kasus? Oke, mari kita
Bahas yang nomor 1. Ada yang mau menjawab? Yes. Omeprazol. Ada yang lain? Ya. Sukrafa. Kenapa sukrafa? Coba ya. Apa jawabannya? Jawabannya yang A, Ibu, yang suka. Iya betul. Kenapa? Karena wanita berusia 35 tahun yang sedang hamil. Yes, itu dia kuncinya. Dia sedang hamil, maka first line-nya adalah sukrafa. Good. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang mau menjawab? Silakan. Sikat mikrofonnya. Jawabannya yang 30 sampai 60 menit sebelum sarapan. Didekatkan? Ya. 30 sampai 60 menit sebelum sarapan. Iya, 30 sampai 60 menit sebelum sarapan. Kenapa? Karena omset kerjanya lama untuk menyentuh supaya si omeprazolnya bisa menghambat proton pump itu. Karena omset kerja dia cukup lama untuk mencapai waktu mulai dia bekerja. Oke, next. Jelas? Siapa yang mau menjawab? Seorang wanita berusia 55 tahun dengan GERD kronis, riwayatnya osteoporosis pasca menopause. Apoteker melakukan telaah obat karena pasien mengonsumsi esomeprazol jangka panjang. Apoteker menjelaskan bahwa penekanan asam lambung kronis oleh PPI dapat meningkatkan risiko fraktur tulang. Sehingga itu yang diduga menyebabkan osteoporosis dari pasien ini. Bagaimana mekanisme? Ya, silakan mic-nya bergeser di belakang. Oke. Ya. Kalau menurut saya itu yang B, Ibu, penurunan absorpsi kalsium akibat peningkatan pH lambung. Peningkatan pH lambung. Ada yang lain? Ada yang lain? Belum tepat? Ya, Kak. Betul. Kenapa yang Jawaban saya yang A, induksi metabolisme vitamin D, karena esomeprazol sifat induser dari metabolisme, sehingga vitamin D menjadi bentuk tidak aktifnya lebih cepat. Sedangkan vitamin D itu penting untuk penyerapan kalsium. ya? Jadi itu jawabannya. Karena esomeprazol itu adalah inducer. Nah, ini kalau stepnya lagi yang tadi coba ada yang di bawah 3100 tidak? Yang tadi atau semuanya 3100? Kalau semuanya 3100, saya berhasil sebelum berjuang ini ya. Selanjutnya nanti akan ada tugas yang akan kalian kerjakan, yang akan dilakukan bisa. Jadi kalian bisa akses. Tugasnya adalah membuat perbedaan analisis ya sampai tingkat molekuler antara PPI dan PPI. Oke? Jelas, Ada pertanyaan? Baik, dan demikian sudah cukup rasanya ya untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses. Nah, ini pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Demikian video pembelajaran mengenai GERD pada mata kuliah asuhan kefarmasian 3 ini saya sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas serta memberikan pertimbangan positif dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.